Ya, halo semuanya. Jadi sekarang mau ngebahas seperti judul ya. Judulnya itu alasan kenapa Bitcoin banyak menyita perhatian publik. Khususnya di tahun-tahun segitu sih. Tahun-tahun dimana teknologi itu bisa dibilang lagi berkembangnya gitu. Di tahun 2009 dan belum banyak teknologi yang kayak sekarang, belum seramai kayak AI sekarang. Semua udah ada AI-nya gitu kan. Nah, di video ini bakal bahas review project crypto dari white papernya. Oke, yang pertama itu yang jelas akan aku bahas tentang white papernya Bitcoin untuk nanti. Nah, jadi dilihat dulu backgroundnya. Backgroundnya pada tahun 2008 sampai 2009 itu terjadi krisis ekonomi global. Ini nggak cuma di Amerika atau di beberapa negara doang. Ini di dunia tahun 2008 sampai 2009 itu salah satu krisis ekonomi terbesar. Itu yang menyebabkan banyak orang-orang juga punya ketidakpuasan karena bank memegang kendali penuh terhadap uang. Nah, itu masuk ke poin yang kedua. Masuk ke poin kedua, ketidakpuasan masyarakat karena bank memegang kendali penuh terhadap uang. Kendali penuhnya kayak gimana? Kendali penuhnya adalah contohnya itu regulasi tentang bank pada saat itu. Sampai sekarang juga bank kan juga banyak regulasinya kan. Terus poin ketiga adalah perkembangan teknologi database keuangan sedang berkembang pesat. Salah satu contohnya itu teknologi database NoSQL atau Not Only SQL. Nah, dari jenis NoSQL itu ternyata tuh sangat cocok buat database keuangan. Contoh dari NoSQL kayak MongoDB itu juga NoSQL. Terus yang keempat itu tentang keamanan. Nah, nanti kita juga bakal bahas keamanan di blockchain. Sebelum masuk jauh, kita harus tahu ya cara kerjanya Bitcoin kayak gimana, cara kerja blockchain kayak gimana gitu. Nah, pada 2 video sebelumnya, aku juga udah membahas tuh di situ. Gimana blockchain, gimana blok dengan blok lainnya itu bisa saling terhubung. Terus mekanismenya kayak gimana. Di 2 video itu udah aku bahas. Walaupun mungkin nggak detail, nggak sangat bagus atau gimana, tapi semoga aja itu bisa membantu lah. Setiap transaksi tersimpan di dalam blok yang saling terhubung. Ya, seperti yang aku bilang tadi, namanya aja blockchain. Blok dan chain. Chainnya itu adalah penghubung antara blok-blok. Nanti di dalam blok itu terdapat transaksi, histori transaksi yang udah pernah terjadi sebelumnya gitu. Nah, ini contohnya ya. Contoh ini di blok 1 itu ada 5 transaksi. Ini ada previous hash itu previous hash 0x001. Ada blok ini menciptakan hashnya sendiri. Di sini hashnya 0x0012. Yang dimana di blok selanjutnya itu tertulis nih 0012 ini di previous hashnya 0x0012 di sini. Dan begitu terus sampai seterusnya, sampai blok 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya itu kayak gitu. Nah, kalau buat blok awal itu tuh namanya genesis block, biasanya dibilang genesis block ya. Di genesis block itu tuh tidak ada previous hash, tapi adanya itu hashnya dia sendiri karena belum ada nih blok sebelumnya, jadi nggak ada previousnya gitu loh. Setelah genesis block itu baru ada previous hashnya yang lain. Oke, kita masuk sekarang ke white papernya Bitcoin. Sebuah sistem uang tunai elektronik peer-to-peer. Ini tuh asli ya dari bitcoin.org. Nah, tapi aku ambilnya yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia. Soalnya ada beberapa versi dari bahasa kan. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa lain-lain juga di sana ada. Ada translatannya juga. Kita mulai dari abstrak. Sebuah versi sistem pembayaran elektronik peer-to-peer murni
yang membuat pembayaran secara daring dapat terjadi langsung dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa melalui lembaga keuangan. Nah, di sini juga dibilang tanpa melalui lembaga keuangan. Artinya itu tuh transaksinya langsung antara satu dan yang satunya, atau biasa disebut peer to peer ini. Itu tanpa adanya perantara. Nah, tanda tangan digital menjadi salah satu bagian dari solusi tersebut. Namun, manfaat utamanya akan hilang jika masih membutuhkan pihak ketiga untuk menghindari terjadinya pembelanjaan ganda atau double spending. Nah, oke, sebelumnya aku mau ngomong juga ya, kalau aku bukan yang pro atau yang paham dalam banget tentang blockchain atau Bitcoin, itu enggak. Sama-sama belajar aja. Jadi aku di sini bakal nyimpulin apa yang udah ditulis di sini dong. Dari pendahuluan, perdagangan di internet sampai saat ini masih sangat tergantung secara eksklusif pada badan keuangan yang berperan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memproses bayaran elektronik. Oke, di pendahuluan ini nih banyak membahas tentang pembayaran ya. Nih, biaya dan ketidakpastian pembayaran ini pembayaran ini bisa dihindari secara personal dengan menggunakan mata uang fisik gini. Ini tuh masih membahas tentang transaksi-transaksi. Nah, terus di sini juga membahas tentang kriptografi ini. Yang dibutuhkan adalah sistem pembayaran elektronik berbasis bukti kriptografi untuk menggantikan sistem kepercayaan. Memungkinkan dua pihak dengan sukarela melakukan transaksi secara langsung tanpa memerlukan pihak ketiga sebagai saksi. Nah, nanti tuh yang penting di sini tuh ada si validator atau nanti yang bekerja di dalam suatu jaringan blockchain. Itu tugasnya validator itu memvalidasi transaksi-transaksi yang masuk. Nanti kalau transaksinya udah masuk dan udah terkumpul semua, itu baru bisa dimasukkan ke dalam blok. Nah, untuk memasukkan ke dalam blok itu, nanti para validator ini harus mencari hash yang cocok dengan nonce-nya. Itu udah aku bahas di video yang kemarin. Yang di 2 video kemarin. Apa itu hash, apa itu nonce, apa itu ya gitu-gitulah, banyak. Udah aku bahas juga. Nah, poin kedua, transaksi. Kami mendefinisikan satu koin elektronik sebagai satu rangkaian tanda tangan digital. Setiap pemilik dari koin transfer ke pemilik selanjutnya dengan membubuhkan tanda tangan digital pada hash dari transaksi sebelumnya dan public key dari pemilik selanjutnya pada akhiran koin. Di sini juga ada gambarnya ini, dari gambar yang membahas tentang transaksi ini. Pemilik satu public key, hash, tanda tangan, terus berlanjut ke verifikasi gitu. Nanti transaksi ini juga akan diverifikasi sama ya itu yang tadi aku sebutin, sama validator. Kalau validator sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama itu full node, yang kedua itu ada light node. Nanti semua transaksi itu validasi oleh mereka. Itu yang biasanya disebut mining ya. Itu juga sebutannya biasanya miner atau nambang Bitcoin gitu. Ini timestamp server. Solusi kami ajukan dimulai dengan timestamp server. Timestamp server bekerja dengan cara mengambil hash dari setiap blok item untuk dicatat waktu dan mempublikasikan secara luas hash tersebut. Nah, seperti ini cara kerjanya, kayak gini. Jadi dari blok ada item. Ini ada menghasilkan hash, nanti dilanjutin dari hash selanjutnya, dan di sini juga ada bloknya, ada item-item yang lain juga. Oke, kita membahas tentang proof of work atau POW, biasanya disebut POW. Untuk mengimplementasikan timestamp server terdistribusi secara peer-to-peer, kita perlu menggunakan sistem proof of work atau POW. Biasanya disebut POW sih. Yang mirip dengan Adam Black Hash Case nih, ada di referensi ke-6 di sini nih. Ini juga bisa diklik kok. Sampai mana? Sampai proof of work. Proof of work melibatkan proses pemindahan dari nilai yang jika melalui proses hashing. Contohnya dengan menggunakan SHA-256. SHA-256 ini teknik kriptografi ya. Jadi
teknik kriptografi yang diterapkan di blockchain-nya Bitcoin ini. Hash akan dimulai dengan angka bit 0, jumlah rata-rata usaha yang diperlukan berbanding eksponensial dengan jumlah bit 0 yang diperlukan dan bisa diverifikasi dengan menggunakan sebuah hash. Nah, ini masih membahas tentang masalah verifikasinya gimana. Ini ada transaksi ini, ada previous hash, ada nonce-nya. Nanti previous hash-nya itu harus cocok dengan nonce-nya. Nih, di sini juga udah dijelasin, udah ada gambarnya. Proof of work juga mengatasi masalah dalam menentukan sebuah keputusan mayoritas. Nah, jadi nanti setelah transaksinya itu udah di share ke node-node yang lain, ini transaksi masuk gitu. Nah, itu tuh baru bisa diverifikasi. Kalau misal semuanya setuju, transaksinya ini udah benar, baru bisa diverifikasi dan dimasukkan ke dalam blockchain. Makanya ini menentukan pembuatan keputusan mayoritas. Karena ini berbasis desentral, yang berarti ya semua orang bisa berkontribusi di situ. Nah, kalau untuk jaringan, langkah-langkah untuk menjalankan jaringan adalah sebagai berikut. Intinya, kalau untuk masuk ke dalam jaringan blockchain-nya Bitcoin atau blockchain yang lain pun yang menggunakan proof of work di sini, itu tuh contoh ya, aku mau masuk ke jaringannya Bitcoin. Aku udah punya alatnya buat mining, udah punya rig VGA gitu-gitu kan. Udah punya. Nanti aku harus menyalin transaksi-transaksi yang sebelumnya udah pernah terjadi. Baru setelah aku selesai menyalin transaksi-transaksi itu, baru bisa aku masuk ke dalam jaringan blockchain ini, jaringan Bitcoin ini, dan bisa memverifikasi transaksi-transaksi selanjutnya. Di poin yang 6 ada insentif. Berdasarkan kesepakatan, transaksi pertama pada satu blok adalah transaksi khusus yang memulai koin baru yang dimiliki oleh pencipta dari blok tersebut. Nah, ini yang disebut mining atau orangnya disebut miner. Jadi di sini jelas ini, transaksi pertama pada satu blok adalah transaksi khusus yang memulai koin baru yang dimiliki oleh pencipta dari blok tersebut. Jadi setiap pencipta dari blok tersebut itu akan mendapatkan imbalan yang berupa koin. Koinnya di sini ya, yang digunain Bitcoin itu sendiri. Ini menjadi insentif bagi titik-titik komputasi untuk mendukung jaringannya dan menyediakan jalan untuk mulai mendistribusikan koin ke dalam sirkulasi. Setelah orang itu mendapatkan insentif berupa koin dari jaringan Bitcoin, itu tuh orang itu bisa menjualnya dengan bebas. Ya kayak biasa lah, buat transaksi kayak biasa. Insentif dapat juga dibiayai dari biaya transaksi. Nah, biaya transaksi juga kepotong, itu nanti masuknya ke insentif juga ada. Gitu. Ini memulihkan ruang penyimpanan. Ada hash, ada previous hash, ada nonce. Terus ini namanya Merkle tree ya. Root hash, hash 1, hash gini, transaksi 0, transaksi 1, 1, 2, 3. Nah, ini tuh namanya Merkle tree. Yang di atas ini, root hash-nya ini namanya Merkle root. Gitu. Nanti gunanya juga sama buat verifikasi transaksi. Apakah transaksi 2 misal? Apakah transaksi 2 ini ada di dalam blok ini? Cara mencarinya nanti dicari dulu dari hash-nya, dari root hash-nya atau Merkle root-nya di sini. Cari, kalau misal ternyata terbukti ada, berarti valid, transaksi itu pernah terjadi dan ada di dalam situ. Verifikasi dan pembayaran yang disederhanakan. Verifikasi pembayaran bisa dilakukan tanpa perlu menjalankan jaringan titik-titik komputasi secara penuh. Nah, berarti transaksi itu tuh nanti masuk dan akan otomatis terdistribusi tanpa harus menjalankan jaringan komputasi satu persatu secara penuh. Gitu. Merkle tree ini kan, cabang Merkle tree. Merkle branch for transaksi 3. Nah, ini kalau case-nya mencari transaksi 3 untuk memvalidasi apakah transaksi 3 itu ada di situ. Misalnya kayak gini. Merkle root ada hash 23, hash 2 dan hash 3, nanti ada transaksi gitu. Menggabungkan dan memisah nilai. Walaupun memungkinkan untuk
menangani setiap koin secara individual akan sangat berat untuk membuat transaksi terpisah bagi setiap sen dalam satu transfer. Setiap sen ini mungkin disebutnya ini ya, kalau sekarang itu Satoshi ya, 0,000 BTC kan namanya Satoshi. Kita bahas poin ke-10 sekarang, privacy. Model perbankan tradisional menerapkan suatu tingkatan privacy dengan membatasi akses informasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pihak ketiga yang dipercaya. Ini masih membahas kayak yang poin-poin yang di atas tadi. Intinya tentang transaksi gitu kan, membatasi akses informasi. Nah kalau misal dari bank kan kita nggak bisa lihat tuh data-data transaksinya yang udah terjadi mana aja kayak gitu. Kalau dalam blockchain kan bisa, semua blockchain itu bisa dilihat transaksi yang udah pernah terjadi dari wallet apa ke wallet mana gitu. Itu bisa kita lihat semuanya tanpa kita tahu siapa yang melakukan transaksi itu, karena setiap transaksi itu diwakilkan namanya public key. Publik bisa menyaksikan bahwa seseorang mengirimkan semua kepada seseorang yang lain, tapi tanpa informasi yang menghubungkan transaksi kepada siapapun. Nah, jadi di sini tetap rahasia. Aku nggak tahu nih, misal ada transaksi 0x1111 gitu, mengirim sekian koin ke 0x2222. Nah itu tuh aku nggak tahu itu siapa. Tapi aku tuh tahu kalau transaksi itu tuh udah pernah terjadi di blockchain dengan kita mengecek blockchainnya gitu. Itu yang dinamakan dengan privacy dan transparan. Ini perhitungan. Kami meninjau suatu skenario di mana penyerang berusaha menciptakan rantai alternatif yang lebih cepat daripada rantai yang jujur. Nah, ini lagi mensimulasikan ada hacker yang mau mencurangi jaringan. Ini di sini tuh dibahas dari perhitungannya. Tapi secara jelas, secara singkatnya juga dalam artian gini. Ini kan kita membahas tentang apa? Tentang penyerangan gimana terjadi. Kita membahas tentang penyerangan gimana jika ada seorang hacker yang mau menyerang gitu kan, atau mengubah transaksi di dalamnya gitu. Nah, kalau misal contoh, aku mau mengubah transaksinya, kalau yang udah masuk di dalam blockchain itu. Kalau misal aku ubah transaksi itu tuh aku harus mengubah transaksi-transaksi yang ada di dalam blok sebelumnya. Karena itu kan transaksi itu kan udah terdistribusi, udah ke berapa ratus ribu blok atau ke berapa blok gitu. Aku harus mengganti semuanya. Ya 51% lah aku harus ganti. Karena apa? Karena kalau misal 51% ini udah terganti, ini menjadi mayoritas dan nanti semua blockchain yang lain itu harus mengganti. Lebih jelasnya nanti ada di video yang kemarin sih sebenarnya, tentang gimana, kenapa kok blockchain aman, kenapa kok blockchain nggak bisa diretas, kayak gitu tuh ada. Ini kalau misal dikonversi dalam bahasa pemrograman sih, aku juga nggak pernah pakai bahasa pemrograman sih, jadi aku nggak tahu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kami percaya mengajukan sebuah sistem transaksi elektronik tanpa perlu bergantung pada kepercayaan. Kami memulai dengan kerangka kerja koin seperti biasa yang terdiri dari tanda tangan digital yang menyediakan kendali yang kuat atas kepemilikan, tapi tetap tidak lengkap tanpa suatu cara untuk mencegah double spending. Untuk mengatasi hal itu, kami menggunakan jaringan peer-to-peer dengan proof of work untuk mencatat histori publik dari transaksi-transaksi yang dengan segera secara komputasi akan menjadi tidak mudah untuk diubah oleh penyerang jika titik-titik komputasi yang jujur mengendalikan mayoritas kekuatan komputasi. Ini juga yang menjadi poin penting ya, kenapa blockchain aman itu ini. Nih dari untuk sampai komputasi ini. Ini intinya tuh kayak gitu. Kesederhanaan struktur menjadikan jaringan ini kuat. Semua titik komputasi bekerja secara bersamaan dengan sedikit koordinasi. Mereka tidak perlu teridentifikasi karena pesan tidak disalurkan kepada tujuan tertentu dan hanya perlu disampaikan dengan dasar usaha terbaik atau best effort basis. Titik dapat meninggalkan jaringan dan bergabung kembali sesukanya. Jadi bebas ya, kalau misal aku mau
hari ini mau ngevalidasi boleh, terus besoknya enggak juga boleh gitu. Tapi ya sama, nanti harus nge-copy transaksi-transaksi yang udah terjadi selama kemarin aku nggak ikut gitu loh. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Ini ada referensinya juga 1-8 kesimpulannya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.